dalam surat Santo Paulus kepada umat Galatia, bab 1 ayat 18, Santo Paulus menulis, "Lalu 3 tahun kemudian aku," yaitu Paulus, "pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya." Maka ketika Santo Paulus menegur Santo Petrus, itu dalam peristiwa ketika mereka masih berada di Yerusalem, bukan berada di Roma, maka tidak ada hubungannya dengan apa yang dipertanyakan oleh saudara kita seakan-akan tidak ada primus inter pares. Primus inter pares jelas dari Injil Matius bab 16 ayat 19 dan dari Injil Yohanes bab 21 yang kemarin sudah saya tunjukkan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas diriku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Allah. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarilah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Allah, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Allah. Allah itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sesudah kita mengawali renungan harian ini dengan mendaraskan doa Mazmur 25 yang menjadi Mazmur tanggapan dalam liturgi harian pada hari ini. Mazmur 25 ayat 2 sampai 4a, 4b, dilanjutkan 5AB dan ayat 6, ayat 7B dan C, kemudian ayat 8 dan 9. Mari sekarang kita baca
Bacaan pertama yang dikutip dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk mewartakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karenaku, orang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu siapa yang kuandalkan, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada akhir zaman, hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat menarik. Hari ini kita membaca teks dalam Perjanjian Baru yang disebut surat kedua Santo Paulus kepada Timotius. Kepada Timotius, Santo Paulus menulis dua surat. Surat yang pertama kepada Timotius, dan kita hari ini membaca surat yang kedua. Surat yang kedua ini tampaknya berisi satu wasiat yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada Timotius. Timotius adalah salah satu murid dari Santo Paulus. Kalau kita baca dalam surat Santo Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 17, kita menemukan identitas itu. Ibunya seorang Kristen Yahudi, sedang ayahnya seorang bukan Yahudi yang berasal dari Listra. Bisa kita cek
di Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca dalam surat-surat Santo Paulus, Timotius sering disebut sebagai rekan sekerja. Itu kita temukan dalam 2 Korintus bab 1 ayat 1, kemudian surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 1 ayat 1, lalu dalam suratnya kepada Filemon bab 1. Di sana ada keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa Timotius adalah rekan sekerja Santo Paulus. Timotius juga disebut sebagai orang kepercayaan Santo Paulus. Kita baca dalam 1 Korintus bab 16 ayat 10 dan 2 Korintus bab 1 ayat 19. Dalam bacaan pada hari ini, Timotius disebut sebagai anakku terkasih. Kalau orang membaca teks ini secara letterleks lepas dari konteks, lalu frasa anakku dimengerti seakan-akan Timotius itu anak kandungnya Paulus. Tentu itu tafsir yang salah dan sesat. Anakku di situ dimaksudkan tadi orang kepercayaan, rekan sekerja, pribadi yang dekat dengan Santo Paulus. Dan karena itu Timotius seringkali dipercaya oleh Santo Paulus menjadi utusan. Nama Timotius sering disebut bersama Paulus dalam beberapa surat. Dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus, dalam suratnya yang pertama dan kedua kepada jemaat di Tesalonika, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dalam suratnya kepada Filemon, disebut nama Timotius. Dan memang Timotius sering bekerja sama dan bersama dengan Santo Paulus, dan Timotius menemani Santo Paulus dalam perjalanan-perjalanan misionernya. Kita baca dalam surat kepada umat di Roma bab 16 ayat 21, dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 2 ayat 19, dan juga dicatat dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1-3. Dan karena itulah Santo Paulus menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Dalam suratnya pada hari ini, surat kedua kepada Timotius bab 1 ayat 2. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, konteks penulisan surat yang kita baca pada hari ini, surat Santo Paulus kepada Timotius baik yang pertama maupun yang kedua, konteksnya berada dalam suasana ketika Santo Paulus mengalami hari-hari akhir kehidupannya. Maka kemungkinan surat itu ditulis menjelang akhir hidup Santo Paulus. Memang ada yang mengatakan bahwa surat itu kemungkinan ditulis oleh orang lain, ya bukan Santo Paulus, tapi orang lain yang mengatasnamakan Paulus, dan bahkan ditulis sesudah kematian Santo Paulus. Kendati demikian, pokok gagasan yang diwartakan kepada Timotius dan juga kepada kita sangat jelas. Surat itu menjadi surat wasiat, surat terakhir Santo Paulus. Santo Paulus membuat pesan perpisahan kepada murid terdekat dan terkasihnya yang disebut sebagai anakku terkasih, Timotius. Bunyi surat wasiat dan wasiat terakhir yang disampaikan adalah pesan agar Timotius tetap setia dalam iman akan Kristus dan kasih karunia yang dilimpahkan oleh Allah sebagai bagian dari proses sejarah keselamatan yang diwartakan oleh Santo Paulus. Santo Paulus menyebut dirinya sebagai
orang tawanan karena Yesus. Pada prinsipnya, Santo Paulus mengingatkan dua hal di dalam suratnya tadi. Yang pertama, Santo Paulus mengingatkan bahwa Timotius sudah menerima anugerah, yaitu kasih karunia berupa pelayanan imamat melalui penumpangan tangan. Itu yang disebut pada bab 1 ayat 6. Penumpangan tangan itulah bagian dari perutusan, pentahbisan. Dalam konteks apostolisitas, penumpangan tangan itu bersumber dari para rasul. Para rasul dalam kolegialitas dengan Santo Petrus diutus untuk melanjutkan karya Kristus. Dan itu yang dalam Gereja Katolik Roma diimani dalam konteks kolegialitas para rasul, kolegialitas para uskup dengan Petrus sebagai pemimpin yang kemudian direpresentasikan oleh para pengganti Petrus, yaitu Paus. Primus inter pares. Nah, di sini kemarin saudara kita Tony Trua itu memberi komentar, mana ada primus-primusan. Santo Paulus saja menegur Petrus. Memang Santo Paulus menegur Petrus ketika Petrus melakukan sesuatu yang salah dan ditegur terang-terangan di depan publik. Tetapi teguran itu bukan merupakan serangan personal, melainkan dalam konteks meluruskan. Dan Santo Petrus dengan rendah hati menerima teguran itu. Dan jangan hanya berhenti bahwa Paulus menegur Petrus. Bacalah dalam surat Santo Paulus kepada umat Galatia, bab 1 ayat 18, Santo Paulus menulis, "Lalu 3 tahun kemudian aku," yaitu Paulus, "pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya." Maka ketika Santo Paulus menegur Santo Petrus, itu dalam peristiwa ketika mereka masih berada di Yerusalem, bukan berada di Roma, maka tidak ada hubungannya dengan apa yang dipertanyakan oleh saudara kita seakan-akan tidak ada primus inter pares. Primus inter pares jelas dari Injil Matius bab 16 ayat 19 dan dari Injil Yohanes bab 21 yang kemarin sudah saya tunjukkan. Primus inter pares artinya apa? Petrus dipilih oleh Yesus untuk memimpin bersama para rasul lainnya, dan Petruslah yang diserai kunci kerajaan Allah. Petruslah yang ditetapkan oleh Yesus sebagai pemimpin sekaligus pelayan untuk menggembalakan kawanan domba Yesus. Paulus memang tidak menjadi bagian dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus pada waktu Yesus masih hidup. Dan di dalam suratnya kepada Timotius, kita baca Santo Paulus menyebut diri sebagai rasul karena Tuhan Yesus yang memanggil saat perjalanan Paulus untuk menangkap orang-orang yang percaya pada Kristus. Dan pada waktu itulah Tuhan Yesus Kristus menangkap Paulus. Paulus bertobat. Relasi antara Paulus dan Santo Petrus juga sangat istimewa. Maka tradisi suci menyebut Petrus dan Paulus sebagai soko guru gereja. Dalam liturgi Gereja Katolik, tanggal 29 Juni merupakan hari raya Rasul Petrus dan Paulus. Yang ditampilkan adalah persatuan untuk mewartakan Injil, bukan serang menyerang ad hominem, menjelek-jelekkan, menghina,
tetapi demi kebaikan pewartaan Injil dan kehendak Allah dinyatakan. Itulah duet antara Santo Petrus dan Santo Paulus. Kalau kita pergi ke Roma, ada Basilika Santo Petrus di Vatikan, ada Basilika Santo Paulus di luar tembok di kota Roma. Kita juga menemukan satu situs yang lain, yaitu Fontana di Trevi, tempat Santo Paulus dipenggal kepalanya sebagai martir di Roma. Nah, ketika kita membaca teks kitab suci, kemudian memverifikasi dengan tradisi suci dan dengan ajaran suci, lalu menjadi komplitlah. Tafsiran-tafsiran bukan lepas dari konteks semau gue lu peduli apa, tetapi betul-betul dalam konteks sejarah keselamatan. Persis itulah yang diwartakan Santo Paulus pada hari ini kepada Timotius. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita terbuka pada bimbingan Roh Kudus, tidak membaca dan mengutip teks-teks ayat-ayat kitab suci semau gue lu peduli apa, tetapi dalam konteks yang benar, dalam konteks ajaran, dalam konteks tradisi yang semuanya adalah suci. Dan dengan itu, pewartaan bertahan, tidak akan hilang dari peredaran zaman. Sejak awal mula, Kristus menjadi penebus semua orang sampai selama-lamanya. Itu yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada Timotius pada hari ini. Dan itulah poin kedua dari surat Santo Paulus yang kedua kepada Timotius. Timotius diajak untuk menyadari anugerah keselamatan yang menjadikan kita dan memampukan kita menjadi kudus. 2 Timotius bab 1 ayat 9. Dan semua itu mendasari seluruh teologi keselamatan yang diwartakan oleh Santo Paulus, bahwa Allah, kasih karunia Allah dan kehendaknya lah yang menyelamatkan, bukan kemauan-kemauan pribadi, perbuatan-perbuatan yang egoistik kita. Semoga jelas, bermanfaat untuk kita semua yang berakal sehat dan berhati nurani murni, seperti yang kita baca sekali lagi di dalam bacaan pada hari ini, surat kedua Santo Paulus kepada Timotius. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.